Online itu nggak akan mati. Trust me, nggak akan mati. Untuk kamu yang sedang merasa bisnis online coachingnya sedang turun, coba tonton video ini. Tentunya sekarang kita bisa melihat kondisi new normal itu sedang back to normal seperti 2 tahun yang lalu. Dan seperti contohnya kembali masuk kantor, anak-anak sekolah menjadi kembali ke sekolah yang tadinya online. Dan itu membuat orang-orang sedang exploring untuk menjadi yang tadinya di rumah, akhirnya jadi keluar rumah. Dan ini pasti efek juga terhadap bisnis online, terutama untuk fitness industry. Beberapa di kalian mungkin sedang merasa bahwa ada penurunan minat dari orang-orang yang semula online, banyak sekali peminatnya sekarang akhirnya berkurang gitu. Dan membuat beberapa orang akhirnya bertanya, apakah online tuh masih bisa berjalan? Apakah bisnis online itu harus diubah menjadi offline? Sebenarnya itu pilihan sih. Tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa bisnis online itu masih bisa berjalan. Bahkan bisa semakin besar. Perlu diketahui bahwa bisnis itu selalu dinamis. Yang bisa kita improving dari online itu ialah lebih pada menguatkan di brandingnya itu sendiri. Jadi tetap aja konsisten. Walaupun memang ada beberapa dari bisnis online yang akhirnya jadi ke offline, and it's fine kalau misalnya memang akhirnya bisa survive. Tapi untuk kalian yang tetap ingin stay online, jangan khawatir. Karena dengan kita menguatkan branding, orang akan juga semakin trust. Dan orang-orang yang sekarang lagi exploring untuk di luar, mungkin mereka selama ini seperti kita sendiri lah ya, dalam 2 tahun terakhir kita di rumah terus dengan COVID yang berkelanjutan dan akhirnya baru sekarang bisa back to normal, yang membuat semua orang oke, kita pengen explore lagi di luar. Dan akhirnya nanti dengan sendirinya orang-orang yang exploring ini akan terbagi juga, apakah dia memang suka dengan online atau memang dia suka dengan offline. Jadi memang sebenarnya pada dasarnya tidak usah khawatir. Yang bisa dilakukan untuk kalian yang tetap ingin stay online, seperti saya pun juga seperti itu. Yang bisa kita lakukan ialah menyesuaikan schedule dari yang mungkin sebelumnya orang-orang bangun tidur jam 7 pagi, akhirnya kelasnya kita start jam 7. Mungkin kita bisa diubah menjadi jam 6 pagi sebelum orang-orang ke kantor, atau juga sebelum orang tua mengantarkan anak-anaknya sekolah, mungkin akan lebih menyenangkan bagi mereka. Dan itu pun membuat orang-orang yang berpikir, aduh kok online ini jadi nggak bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini, akhirnya jadi bisa, oh iya ya, ternyata saya bisa melakukan online ini sebelum melakukan aktivitas di luar dan setelah melakukan aktivitas di luar, dan juga pada saat di tengah-tengahnya gitu. Jadi it's a very good opportunity. Dan perlu diketahui bahwa online itu nggak akan mati. Trust me, nggak akan mati. Pasarnya itu nggak kemana-mana, bahkan makin luas. Bisa kita lihat, Deli coba lihat berapa banyak bisnis di luar sana yang berbasis aplikasi. Itu tandanya bahwa bisnis online itu nggak akan mati gitu. Walaupun memang dalam 2 tahun terakhir ini dipaksa dari offline menjadi online, tapi online itu tetap akan berjalan karena orang-orangnya sudah terbiasa. Bahkan kita bisa lihat lah bahwa orang-orang yang meeting, contohnya meeting di kantoran yang awalnya harus ketemu dan sekarang akhirnya bisa terbiasa dengan online, bisa lewat Zoom. Dan itu juga bisa diaplikasikan di fitness industry. Jadi jangan khawatir, tidak semua bisnis yang awalnya offline lalu balik ke online akhirnya harus balik ke offline lagi. Bahkan untuk pebisnis seperti yang saya lakukan di Asrili, kita bergerak ada dari pada saat PPKM waktu itu. Dan kita mikir, awalnya sempat ada masanya ada penurunan minat orang-orang yang untuk olahraga di kita. Yang biasanya grup kelas berpuluh-puluh sempat kita menurun jadi belasan, bahkan di bawah 10. Nah, apa yang bisa kita lakukan ialah menyesuaikan schedule-nya.
Dan menyesuaikan schedule itu nggak bisa sembarangan sih. Kita juga harus menanyakan langsung ke orang-orangnya. Menanyakan langsung bisa dengan kuesioner atau kita dengan direct message, itu biasanya lebih kena ya, karena mereka jadi merasa oh aku didengar ya gitu, dan aku olahraga di tempat ini bukan hanya sekedar sebagai klien tapi sebagai keluarga gitu. Libatkan orang-orang, libatkan klien-klien yang ada, dan dari situ insight-nya akan ada. Untuk jam aku hanya bisa memberikan contoh, tapi karena di semua tempat berbeda, Jakarta beda, Surabaya beda, dan nggak bisa disamakan lah satu Indonesia. Jadi kalian sendiri yang bisa menentukan schedule yang baru itu seperti apa. So don't worry, selama ini orang-orang lagi explore and it's fine, semuanya akan kayak gitu. Dalam 2 tahun di rumah terus gitu, pasti akan ada masanya kita pengen keluar terus, dan nanti orang-orang yang memang menyukai online saat ini sedang mencoba offline, mungkin akan balik lagi ke online. Dan bukan hanya situ aja, pasar-pasar online itu kan banyak sekali ya. Bisa dicontoh misalnya untuk ini pengalaman pribadi ya, bahwa banyak sekali klien-klien aku yang memang nyaman online dan tidak bisa offline karena suatu hal untuk lebih ke pribadi lah. Alasannya tidak boleh oleh pasangan untuk olahraga di luar, atau tidak nyaman untuk mengenakan baju khususnya juga untuk yang mengenakan cadar. Cukup banyak kita untuk yang mengenakan cadar, karena pada saat di rumah itu kan dia bisa pakai baju apa aja. Jadi memang tidak usah khawatir, selama branding kalian kuat dan kalian konsisten, brandnya itu tidak akan kemana-mana. Dan bahkan online itu bisa akan semakin kuat. Jadi jangan sampai goyah. Trust me, pada saat ini memang lagi beradaptasi. Sama seperti kita 2 tahun yang lalu. Dari yang offline kita beradaptasi untuk online, itu pasti wah, prosesnya tuh naik turun, up and down. Nah sama seperti sekarang ini. Tapi don't worry, gak akan seperti dulu yang terlalu, kita udah learning by doing lah. Kita udah pernah survive dari yang 2 tahun yang lalu, dan sekarang kita bisa hanya dengan konsisten, branding yang kuat, itu pun akan tetap berjalan. Semoga bermanfaat dan silakan diaplikasikan di tempat masing-masing, karena percayalah kalau aku dari Jakarta pun bisa dibagi dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, itu berbeda-beda sekali. Jadi silakan explore dan tanyakan ke klien-klien kalian masing-masing maunya seperti apa. Pasti di situ jawab. Itu aja sih. Semoga bermanfaat. Thank you so much. Bye bye.